Halo sahabat UMKM, kali ini saya berada di salah satu pelaku UMKM di Cirebon. Kita akan coba nih ngobrol santai dengan Ibu Mimi ya, selaku pembuat dari produk Numide. Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam Pak, terima kasih atas kalangannya. Ya Bu Mimi, kita ingin tahu nih kenapa awal mulanya ya dari sejarah atau cerita tentang pembuatan atau misalnya bisnis ini. Ya. Kalau sejarah berarti agak panjang nggak apa-apa nih Pak? Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan 2 jam aja. Oh iya, jadi ceritanya saya tuh dari kecil tuh senang masak Pak. Ibu saya tuh sering nerima catering dulu di pabrik gula. Saya sering bantu, nah dari situ saya hobi masak. Lalu setiap lebaran tuh kalau kumpul keluarga pasti saya yang masak. Nah pada saat COVID kan pekerjaan saya tuh saya sebagai psikolog Pak. Karena COVID jadi nggak ada yang konsum, nggak ada tes di sekolah. Akhirnya kan tentunya income juga berkurang banyak. Anak saya 5 Pak, harus makan semua. Akhirnya terpikir gimana caranya untuk ada penghasilan tambahan. Jadi saya buat bumbu tuh, buat bumbu instan. Dulu namanya masih Dapur Mide. Itu selama COVID kita buat produk itu hampir 4 bulan lah, itu laku keras ya Pak. Tapi kita hentikan karena pada saat itu anak saya Kisman kan lagi skripsi. Itu kan udah mulai dijual di Shopee, akhirnya kita hentikan penjualan, pokoknya produksinya tutup aja. Nah baru mulai Mei tahun kemarin tuh Pak Kisman sudah punya ilmunya marketing dan sebagainya, lalu bincang dengan saya gimana kalau Dapur Mide ini kita hidupkan kembali gitu, tapi dengan nama yang berbeda. Oke, itu tahun berapa Bu? Tahun 2022, Mei 2022. Karena ibu itu hobi masak. Hobi masak. Ya, jadi akhirnya berpikir gimana untuk mendapatkan tambahan untuk biaya hidup gitu. Jadi jualan bumbu. Bumbu instan. Kenapa terinspirasi bumbu instan Bu? Bukan makanan misalnya makanan apa, nasi apa dan lain sebagainya. Nah, karena memang saya kan hobi masak Pak. Setiap saya masak di keluarga besar, saya tuh keluarga besar Pak. Kalau masak lebaran tuh sampai 50 orang. Oh, banyak banget. Cucu ayah saya tuh 27 Pak. Wah. Jadi saya biasa masak, ketika saya bikin bumbu empal itu saudara-saudara tuh minta gitu. Minta dibikin di packing untuk sekilo-sekilo. Jadi saya mikir, ya udah jualannya bumbu aja gitu. Kalau makanan kan kayaknya banyak tuh rumah makan atau apa gitu, makan lain. Bu, sekarang pemasarannya kemana aja sih? Selain di Shopee, di Batik Pusmi juga ada. Lalu sekarang alhamdulillah di Stasiun Kejaksaan ada, di ruang VIP itu Pak Ungu itu ada. Lalu ini pameran-pameran sih, Kisman rajin ikut pameran. Kayak kemarin waktu ada Wapres tuh Pak. Itu ikut pameran gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita juara 2 nih Pak. Oh, juara 2? Untuk ini Kabupaten Cirebon. Wah, selamat nih teman-teman. Ternyata produknya beliau itu juara 2. Katanya sih mau dibawa ke Surabaya untuk pameran nanti gitu. Ya. Bahkan kemarin Wapres bilang produknya mau dibawa ke Kyoto katanya. Wah, Pak. Mantap nih. Mudah-mudahan. Nah Bu, selama menggeluti bisnis ini ada nggak sih suka dukanya? Ada Pak. Suka dukanya gini, mungkin lebih ke arah pengaturan waktu. Karena saya kan profesi psikolog ya Pak ya, lumayan sibuk juga. Jadi pada saat produk kosong saya harus masak, sementara pekerjaan di psikologi itu nggak bisa ditunda. Akhirnya saya betul-betul bekerja keras sampai akhirnya saya tinggalkan pekerjaan di psikologinya berapa hari gitu ke bumbu dulu, karena ini bumbu masih saya yang masak Pak. Karena memang saya dari kecil kalau masak tuh ya seperti itu gitu. Gitu. Cuma karena menantu saya dari teknologi pangan. Jadi betul-betul produksi ini diperhatikan Pak, dari mulai kebersihan dan sebagainya gitu. Bukan turun-temurun ya, tapi ibu memang menginisiasi membuat racikan itu? Ya mungkin kalau turun-temurun ya dari orang tua saya, karena saya belajar masak kan dari ibu saya gitu. Nah selama menggeluti bisnis ini, ada nggak kendala-kendalanya? Kendalanya di bagian pemasaran kayaknya menurut saya Pak ya. Kalau masalah stok sih insya Allah kita selalu siap gitu stok. Makanya jadi seminggu tuh bisa berapa kali kita masak. Misalkan kita mau proses bawang putihnya saja, itu dimasak, setelah digiling dimasak itu hampir 1 jam. Masak bawang putihnya aja Pak. Nanti jahenya saja, bawang merahnya saja. Setelah jadi semua baru diracik. Oh diracik? Jadi bukan sekaligus ya? Enggak Pak. Kalau kayak gitu saya nggak bisa ngukur segimana patokannya tuh Pak. Jadi harus satu-satu dulu. Dan karena diracik satu-satu dulu, jadi bumbunya benar-benar matang gitu. Nanti setelah diracik baru kita masak lagi 1 jam. Lama juga ya? Lama Pak. Makanya ini ya bumbunya matang sekali gitu. Nggak ada rasa wangur gitu Pak. Varian yang ibu produksi itu sekarang ada apa aja? Ada 5 Pak. Ada empal gentong,
itu yang favorit ya, empal gentong, kemudian opor, lalu rendang, sambal goreng, dan yang terbaru adalah ungkep ayam. Misalkan Bapak mau bikin opor nih, misalkan digodok ya ayamnya 1 kilo, dikasih air sedikit aja, misalkan 1 liter. Nanti pada saat mendidih masukkan aja bumbunya, nggak usah ditumis lagi karena udah matang sekali. Masukkan bumbu 1 bungkus. Kalau Bapak senang pakai masako boleh, masakonya 1, gulanya 1 sendok, tempatnya 1, insya Allah enak gitu. Jadi siapapun bisa bikin Pak, karena praktis itu. Praktis ya? Udah lengkap di dalam kandungannya itu Pak. Promosinya itu lewat pameran. Nanti ada misalnya instansi tertentu pesen untuk oleh-oleh. Lalu saya kan, kalau saya menjual langsung Pak, saya kan kerjasama dengan sekolah di wilayah SMA Kuningan dan Majalengka, termasuk Cirebon. Jadi sekarang saya oleh-olehnya bumbu Pak. Oleh bumbu, kemarin juga waktu mau lebaran saya jual ke sekolah tuh, dan itu alhamdulillah laku keras gitu. Ternyata bumbu beliau menembus sekolah-sekolah ya. Iya, ada kepala sekolah yang ngebel langsung, ibu minta dikirim bumbunya katanya. Gitu. Jadi sekarang oleh-olehnya itu bumbu. Promosi sekaligus oleh-oleh gitu. Betul. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri lalu salam bubuk, kemudian daun jeruk, ada ketumbar, ada pala jinten gitu, kayu manis, garam, gula itu ditambahkan untuk. Jadi bahan pengawetnya pakai garam, gula, minyak itu juga untuk pengawet juga minyak tuh. Keunikannya tuh adalah kalau menurut saya sebagai pembuat bumbu itu praktis banget ketika orang mau masak. Jadi ibaratnya yang lagi sibuk pekerjaan atau yang kurang senang masak, insya Allah dalam bumbu ini nanti dia bisa membuat menu gitu sesuai dengan petunjuk ya. Misalnya mau bikin sambal goreng, tinggal ikuti aja petunjuknya gitu. Kalau dari harga berapa sih Bu variannya? Harga tuh 15.000 Pak per 1 bungkus. 1 bungkus itu untuk berapa? Tergantung, kalau yang berkuah itu untuk 1 kilo, kayak model daging kayak empal gentong, opor, sama ungkep ayam untuk 1 kilo. Tapi kalau rendang sama sambal goreng untuk 8 on daging. Ya kita sih ingin nembus ke semua ya Pak ya, termasuk ke misalkan kayak ke Alfa, ke Indomaret gitu kan, kalau saya perhatikan baru ada dari Bambu, dari Indofood gitu ya. Jadi inginnya sih sampai nembus gitu. Karena kan kalau lewat supermarket seperti itu mungkin jangkauannya itu lebih luas gitu. Karena kalau di pasar tradisional kita bersaing dengan bumbu jadi yang mereka buat tuh Pak, yang murah gitu. Kita nggak bisa kalau di pasar tradisional. Iya. Agak susah ya marketnya. Iya betul. Nah, strategi yang dilakukan Ibu ke depannya seperti apa Bu? Kalau dari saya sebagai pembuat bumbu ya Pak, kalau saya strateginya saya lebih banyak memasakkan secara langsung gitu. Door to door. Door to door. Dan menurut saya itu efektif juga. Karena kalau door to door itu saya bisa ngomong sama calon pembeli, saya bisa jelaskan bahwa opor itu bukan hanya buat ayam loh, bisa buat cucut, buat ini gitu. Door to door. Ada pengalaman unik nggak Bu selama memasarkan door to door itu, ke rumah-rumah kan atau ke mana? Langsung ketemu sama konsumen gitu ya. Ada pengalaman unik nggak? Pengalaman uniknya apa ya? Paling ketika mereka tanya, misalnya itu banyak pertanyaan yang misalkan kalau bumbu ini dipakai buat yang lain bisa enggak gitu. Gitu. Contohnya kayak rendang, misalnya kalau rendang ini dipakai untuk masak yang lain bisa enggak gitu. Itu sih Pak. Jadi kalau door to door itu enaknya kita bisa dialog dengan konsumen langsung gitu. Bisa langsung ya? Ada komplainan nggak? Komplain ini kurang ini gitu? Kalau selama ini ke saya belum ada. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan ya belum ada sih yang langsung menyampaikan gitu. Karena ini Pak, produk ini kan sebelum dibikin sedemikian rupa, saya uji coba dulu gitu. Walaupun saya biasa masak, tetap ketika mau dibikin ini untuk 1 kilo bumbunya sekian, itu saya uji cobanya berkali-kali gitu. Misalnya rendang, uji coba masak rendang, kalau ini makanya anak-anak senang ketika masih uji coba tuh, karena kan makan rendang terus, makan sambal goreng terus, sampai kompos sekarang di rumah bosen Pak. Makan gratis. Iya, karena kan selalu uji coba kita akhirnya menemukanlah formula yang tepat gitu, yang pas. Mungkin ada tips buat teman-teman UMKM Bu yang bisa disampaikan? Gini. Yang paling penting kita tuh harus mencoba ya, walaupun kayak pengalaman saya di tengah kesibukan pekerjaan, tapi ketika kita punya potensi apapun itu, walaupun kecil, kita coba gali itu. Dan tentunya karena ini binaan dari Disperindak ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa lebih jadi lebih tahu bagaimana
mengemas dan sebagainya gitu. Jadi memang harus ada coachingnya tuh Pak, harus ada yang membina gitu. Ya, jadi teman-teman yang yang lagi mengembangkan atau mau merintis usaha, ya langkah baiknya gabung ya dengan komunitas-komunitas atau betul. Misalnya di kabupaten kan ada Indag ya, ada betul, UMKM ya. Itu bermanfaat ya sekali betul, ya Bu, betul, untuk kelanjutan dari bisnis UMKM tersebut. Nah teman-teman, kita akan coba lihat ya bagaimana sih produksi dari bumbu instan ini ya. Mangga. Siap. Ya teman-teman, kita akan lihat bagaimana sih proses pembuatan dari bumbu instan ini. Prosesnya gimana ya Bu? Ini empal gentong udah jadi nih, setelah ini tinggal siap dibungkus. Ini jadi pertama kita menyiapkan per item bumbunya. Lalu setelah masing-masing matang baru kita racik, lalu diolah lagi, dimasak lagi menjadi seperti ini. Prosesnya sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam diaduk-aduk terus, karena kalau tidak diaduk nanti bawahnya gosong. Jadi kita nggak bisa pakai alat yang ngaduk otomatis, harus sampai ke bawah gitu ngaduknya. Makanya lumayan pegel pada saat proses aduk ini. Nah setelah ini berarti proses selanjutnya adalah packing. Ya, ke sini. Ini nanti dimasukkan ke sini Pak bumbunya. Oke. Ya, nanti pakai plastik sini. Ini masih manual ya Pak. Begini diisikan gini. Nah ini terlalu begini, nanti masukkan ke bungkusnya, kita seal begini. Ini ukuran 60 gram. 60 gram ya? Iya. 60 gram itu bisa untuk 1 kilo. Kalau 1 kilo. Opor 1 kilo. Sebenarnya prosesnya nggak terlalu ribet ya? Enggak sebetulnya. Nah untuk yang resep agak uniknya itu pencampuran dari mana ke mananya ya Bu? Pada saat ini misalkan yang unik tuh kan tiap varian itu kayak model gini, pakai empal gentong itu ada bumbu khusus tuh Pak. Misalnya itu campuran dari kapulaga dan sebagainya. Nah itu waktu saya uji coba tuh diukur. Kalau misalkan campuran bumbu itunya 1 sendok, gimana rasanya? Dibikin tuh sampai begini, dicoba. Oh kayak ini kurang tajam ininya. Nanti dicoba lagi tambahin atau dikurangi gitu, terus dicoba begitu sampai ketemu yang sekarang gitu. Mungkin karena ada pengalaman dari kecil masak juga, jadi nggak terlalu rumit tuh Pak untuk mencoba-cobanya. Jadi kita begitu dicoba, oh ini kurang ini gitu. Jadi cepet ininya tuh menemukan ini kurang apanya atau kelebihan apanya.